Kusuma Dewi. Nah, dosen gaul hari ini akan memberikan mata kuliah ilmu kimia, ya, khususnya adalah kimia pangan. Nah, mengawali kuliah kimia pangan ini, maka kita akan mengetahui terlebih dahulu definisi secara umum dari ilmu kimia itu sendiri, ya. Nah, selama ini kita mengenal bahwa ilmu kimia itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang satu, struktur materi, komposisi materi, sifat dan perubahan materi, serta energi yang terlibat di dalam perubahan materi. Maka pada kali ini saya akan membahas mengenai materi secara khusus dan perubahan materi itu sendiri. Nah, mahasiswa semuanya, Bapak Ibu yang mendengarkan dari kuliah ini, maka kita mengenal materi itu merupakan sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Artinya apa? Bahwa yang ada di dunia ini pasti adalah merupakan materi. Betul tidak? Nah, ada nggak di dunia ini yang nggak punya massa? Ada nggak di dunia ini yang nggak menempati ruang yang kelihatan oleh kita? Ya. Nah, tentunya jawabannya pasti mempunyai ruang dan memiliki massa, ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita bicara kembali dengan kimia, ya, maka semua zat kimia yang terdapat di alam semesta ini adalah merupakan materi, ya. Oke. Nah, secara sehari-hari atau di dalam perkuliahan atau di bidang kimia itu sendiri, ketika kita bicara massa, maka setara atau disamakan dengan berat, ya, setara atau disamakan dengan berat. Nah, oleh karena itu, untuk mengetahui massa dari satu benda, kita bisa menggunakan neraca. Maka kalau kita ke lab praktikum, maka kita akan mengenal berbagai jenis neraca, yang dimana neraca itu bisa digunakan untuk mengukur massa, ya. Oke. Nah, sekarang kalau ditanya, sebutkan contoh-contoh materi, bisa kan? Ya, saya rasa akan mudah, ya, karena yang di sekitar kita semuanya juga adalah materi. Kita sendiri juga merupakan materi. Sekarang pembagiannya, klasifikasi materi itu dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, sekarang apa yang termasuk ke dalam zat tunggal? Nah, yang termasuk dalam zat tunggal itu ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, kemudian kalau campuran juga dibedakan menjadi dua, homogen dan heterogen. Nah, sekarang bedanya apa untuk masing-masing? Apa itu unsur? Ya. Kalau dulu sampai sekarang, bahkan ya sampai sekarang itu di dalam bidang kimia itu masih diakui sebuah statement, ya, yang masih legal sampai sekarang. Unsur itu adalah unsur itu merupakan zat yang tidak dapat diuraikan secara kimia, ya. Jadi kalau unsur itu adalah yang paling kecil, ya. Walaupun sebenarnya nanti kalau kita membedah itu sendiri di dalam unsur masih ada beberapa bagian, tetapi statement ini masih diakui oleh ilmuwan kimia bahwa yang paling kecil materi adalah unsur, ya. Setelah unsur naik sedikit, apabila bisa diuraikan menjadi unsur-unsur, ya, itu disebut dengan senyawa. Artinya apa? Ketika senyawa itu dapat diuraikan lagi secara kimia, ya, menjadi unsur-unsurnya. Nah, kalau campuran, apa bedanya antara campuran homogen dan tidak homogen atau heterogen? Nah, tentu saja dari bahasanya jelas. Kalau homogen berarti terdiri dari komponen yang sama, campuran yang terdiri dari komponen yang sama. Tapi kalau heterogen, campuran heterogen berarti komponen dari campuran itu adalah berbeda. Nah, sekarang kita akan secara lebih khusus lagi. Tadi dikatakan bahwa zat tunggal itu dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Nah, terus tadi juga sudah disebutkan unsur itu tidak merupakan zat yang tidak dapat dipisahkan lagi menjadi yang lebih sederhana. Nah, sehingga pertanyaannya adalah berapa atom yang membentuk unsur? Maka jawabannya satu, ya, satu. Ya. Unsur hanya dibentuk oleh satu jenis atom, ya. Oke. Nah, sekarang kalau senyawa berarti apakah bisa terbentuk dari lebih dari satu? Jelas, ya. Senyawa itu adalah terbentuk dari dua atau lebih
unsur ya. Jadi minimal 2 dong, lebih dari 1 ya. Nah, jadi kalau ditanya lebih jauh, maka senyawa itu dapat terurai menjadi zat lain yang lebih sederhana atau bisa juga terurai menjadi unsur-unsurnya ya. Oke. Nah, maka kalau dikaitkan dengan atom, maka senyawa itu minimal adalah terdiri dari dua atom ya. Kalau tadi satu unsur itu 1 atom, berarti kalau senyawa minimal adalah 2 atom. Setelah tadi kita bicara mengenai tunggal ya, maka selanjutnya kita akan bicara mengenai campuran. Campuran itu apa? Campuran itu terdiri dari zat yang berbeda-beda ya. Nah, campuran merupakan gabungan dari 2 atau lebih zat dengan komposisi yang variatif. Artinya antara zat satu dengan zat yang lain bisa jumlahnya sama, kemudian ada satu yang berbeda, atau memang berbeda sama sekali konsentrasinya antara satu dengan yang lainnya. Tetapi walaupun demikian, itu masih memiliki ciri dan sifat kimia yang asalnya. Nah, artinya apa? Ketika dia walaupun 1, 2, 3 itu ada zat yang bergabung menjadi satu, tetapi satu dengan yang lain itu mempunyai sifat kimia asalnya. Nah, campuran dibagi menjadi 2, homogen dan heterogen ya. Contohnya apa untuk yang campuran homogen? Udara, kita tahu ya, air laut, air teh manis, air sirup, air gula, itu merupakan komponen penyusun yang tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Kalau campuran itu homogen, maka zat penyusunnya itu adalah sama ya, sama. Walaupun kita aduk, kalau kita punya air gula, contohnya nih yang berikut ini nih visualisasinya nih ya. Bisa kita lihat nanti kalau air gula itu kalau diaduk di atas, di bawah, di tengah rasanya manisnya sama ya. Karena apa? Karena masing-masing komponennya itu masih tetap ya. Nah, campuran yang seperti itu yang disebut dengan campuran homogen. Campuran homogen itu bisa disebut atau dengan kata lain namanya larutan ya. Nah, berikutnya adalah campuran yang masih memiliki komponen penyusun yang masih satu dengan yang lain itu mempunyai sifat aslinya tetapi berbeda, maka disebut dengan campuran heterogen. Contohnya apa? Kalau misalnya kita melarutkan air tanah ya, tentu saja kita akan ada tanahnya, ada airnya, mungkin ada pasirnya sedikit-sedikit. Kalau kita aduk, maka terbentuk seolah-olah sebagai sebuah gabungan menjadi satu ya. Nah, itu yang disebut dengan campuran heterogen. Kenapa? Karena ketika kita keringkan, maka akan kelihatan juga tanahnya dipisahkan, kemudian airnya terpisah, kemudian di situ kalau ada pasir juga terpisah, sehingga kalau digabung itu seolah-olah jadi satu, tetapi ketika dipisahkan bisa menjadi zat aslinya masing-masing. Nah, pemisahan campuran homogen dapat dilakukan dengan penyaringan ataupun destilasi dan rekristalisasi ya. Nah, maka kalau kita lihat nanti kita akan membedakan di dalam tayangan yang berikutnya, contohnya apa sih larutan, kemudian contohnya apa yang campuran yang heterogen. Nah, apabila mereka dipisahkan, maka kalau larutan akan terpisah sebagaimana aslinya. Maka kalau misalnya kita punya air gula, itu kalau didestilasi maka akan terpisah antara air dan gulanya. Maka gulanya akan terbentuk kembali ya, didapatkan kembali. Nah, itu yang dimaksud destilasi atau rekristalisasi dan sublimasi serta kromatografi. Nah, untuk yang campuran homogen itu pemisahan itu bisa langsung ketahuan nih komponen penyusunnya apa. Kalau air gula ya berarti air dan gula ya. Nah, setelah kita mempelajari mengenai materi dan klasifikasinya, maka sebab berikut yang harus diketahui oleh mahasiswa semua adalah perubahan materi itu sendiri ya. Nah, perubahan materi itu tujuannya apa? Perubahan materi itu untuk membedakan perubahan pada suatu zat, harus diketahui keadaan awal materi dan keadaan akhirnya ya. Jadi untuk membedakan antara keadaan awal dan keadaan akhir.
Perubahan materi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perubahan fisika dan yang kedua adalah perubahan kimia. Nah, bagaimana cara membedakan keduanya? Yang pertama, kita lihat dulu dengan perubahan fisika. Apa pengertian perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang baru. Ambil contohnya es mencair, ya. Kemudian logam tembaga yang ditempa menjadi produk pisau, menjadi produk yang lain-lain. Nah, maka kalau kita lihat es yang bentuknya balok atau zat padat ketika mencair menjadi air, kalau airnya dibuat beku lagi kan jadi es lagi ya. Artinya apa? Perubahan awal dan akhir sebenarnya akan sama terus seperti itu. Demikian juga logam. Logam ketika dibuat menjadi parang, ketika dibuat menjadi palu, maka setelah itu dicairkan ya akan sama jadi logam kembali. Nah, itu yang disebut dengan perubahan fisika. Berikutnya, misalnya kalau kita lihat juga yang lain, itu misalnya kalau lilin mencair, itu perubahan fisika atau kimia, maka akan tahu jawabannya ya. Nah, perubahan fisika. Nah, berikutnya, yang kedua adalah perubahan kimia. Definisinya adalah perubahan materi yang membentuk zat baru, atau sifat materi setelah mengalami perubahan akan berbeda dari sifat semula ya. Jadi kuncinya jelas. Kalau perubahan fisika itu antara zat awal dan zat akhir itu karakternya sama. Kalau perubahan kimia berubah dari awal dengan akhir. Contohnya apa? Misal kita punya ubi ya, kemudian difermentasi, berarti proses fermentasi menjadi tape, maka itu perubahan kimia. Kenapa? Karena tape kan nggak bisa berubah jadi ubi kembali. Beras menjadi nasi, maka nasi kan nggak bisa balik jadi beras lagi ya. Nah, terus apa lagi? Besi berkarat, bisa nggak besi yang sudah berkarat menjadi besi bagus lagi seperti semula? Nggak bisa. Kayu yang busuk buat kompos itu nggak bisa. Semuanya adalah akan berbeda antara sifat hasil ya dengan sifat awal. Nah, ini yang disebut dengan perubahan kimia. Jelas ya. Nah, ilustrasinya masing-masing perubahan fisika dan perubahan kimia akan bisa kita lihat berikut ini. Anak-anak semua, mahasiswa ataupun pembaca semua, misalnya ada guru ya di sini atau bapak ibu yang pengajar. Nah, tentu saja setelah kita mengetahui perubahan kimia dan perubahan fisika, maka kita bisa melihat di sekitar kita apa yang masuk di dalam perubahan kimia dan perubahan fisika. Dan saya rasa mudah dipahami, bukan? Nah, oke. Maka materi ini akan merupakan bagian untuk dasar bagi bab-bab selanjutnya, khususnya adalah dalam bidang kimia. Silahkan menikmati, silahkan mencermati, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan berikan komen apabila memerlukan tambahan-tambahan sehingga akan kita evaluasi untuk video-video berikutnya. Thank you for watching.